Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Insyaallah pada pertemuan kali ini kita akan melanjutkan pengajian kita dalam mata pelajaran ilmu sharaf, ya. Dan mari kita bersama-sama membuka halaman 4, ya, atau halaman 6 dengan tulisan bahasa Indonesia. Pembahasan kita pada pertemuan kali ini adalah bab yang ketiga daripada bab sulasi mujarrad, ya. Bab ketiga setelah bab pertama fa'ala yaf'ulu dan yang kedua fa'ala yaf'ilu. Nah, pada bab ketiga ini adalah fa'ala yaf'alu, ya, yaitu pembagian fi'il sulasi mujarrad dengan melihat bentuk fi'il madhi dan mudhari'nya, ya. Ketika dipasangkan fi'il madhi dan fi'il mudhari, maka ada 6 macamnya, ya, sehingga dibagi kepada 6 bab. Yang pertama fa'ala yaf'ulu, yang kedua fa'ala yaf'ilu, dan yang ketiga fa'ala yaf'alu. Misalnya fataha yaftahu, ya. Untuk wazan sigat fi'il madhi fa'ala, ya, sigat mudhari yaf'alu, di mana ain al-kalimah atau ain fi'il pada fi'il mudhari di sini berharakat fathah. Kemudian masdar fa'lan, kemudian masdar mim maf'alan, menambahkan mim sebelum fa'ul kalimah. Kemudian fa'ilun isim fa'il, ya. Maf'ulun isim maf'ul. Kemudian fi'il amarnya adalah if'al. Fi'il amarnya adalah if'al. Fi'il amar kita bentuk dari fi'il mudhari, yaitu yaf'alu, ya. Yaf'alu. Untuk membentuk fi'il amar dari fi'il mudhari, yaitu pertama kita menghilangkan huruf mudhari. Kemudian kita menambahkan hamzah wasal di awal karena fa'ul kalimah di sini berharakat sukun, yaitu fa. Kemudian fi'il amr itu hukumnya mabni. Jika huruf terakhir itu adalah huruf sahih, dalam artian tidak berupa huruf illat, maka huruf terakhir tersebut itu mabni sukun, ya. Nah, adapun harakat hamzah wasal pada dasarnya mengikuti harakat ain fi'il, kecuali jika ain fi'il pada fi'il mudhari fathah, maka hamzah wasal itu berharakat kasrah sehingga menjadi if'al. Kemudian la taf'al fi'il nahyi, ya. Fi'il nahyi, ya, la taf'al fi'il nahyi. Kemudian la taf'al itu berasal dari taf'alu fi'il mudhari, ya. Dari taf'alu fi'il mudhari. Ya. Untuk, ya, dhamir anta, ya. Jadi ketika dikatakan taf'alu, maka pada taf'alu ada dhamir mustatir wujuban, takdirnya adalah anta, diperkirakan di situ fa'ilnya adalah anta, ya, taf'alu. Kemudian
Kita dapat membentuk fi'il nahyi ya dari fi'il mudhari ini dengan cara menambahkan satu huruf namanya lamun nahyi yang dari segi lafaz menjazam, sehingga di sini fi'il mudhari yang sahih huruf terakhirnya dijazam dengan sukun. Ya, itu dari segi lafaznya. Adapun dari segi maknanya, la ini memberi makna larangan, ya. Lamun nahyi memberi makna larangan. Sehingga la taf'al, janganlah kerjakan. Maf'alun ya, menambahkan mim di awal berharakat fathah. Kemudian mif'alun adalah isim alat, ya. Salah satu wazan isim alat yaitu mif'alun. Jadi tiga huruf asli fa'ala, kita menambahkan mim di sebelum fa'ul kalimah berharakat kasrah, kemudian menambahkan alif setelah ain fi'il, ya, sehingga menjadi mif'al, ya. Kemudian contoh misalnya untuk yang sahih, fataha yaftahu, ya. Fataha yaftahu, fa'ala yaf'alu. Fathan masdar, maftahan masdar mim, menambahkan mim di awal, ya, sebelum fa'ul kalimah. Kemudian fatihun isim fa'il, ya. Maftuhun isim maf'ul, iftah fi'il amr, la taftah fi'il nahi. Maftahun isim makan dan isim zaman. Miftahun ismul alah, ya, atau kata yang menunjukkan alat, ya. Fataha artinya membuka, ya. Miftah berarti alat untuk membuka. Kemudian wada'a ini adalah contoh fi'il misal, ya, wawi, ya. Misal berarti, ya, fi'il yang fa'ul kalimahnya adalah huruf illat, ya. Kemudian fi'il mudhari'nya adalah yada'u, asalnya adalah yawda'u. Hanya di sini wawunya dihilangkan, ya, untuk menghilangkan as-siqal, berat dalam pengucapan. Yawda'u berat dalam pengucapan orang Arab, sehingga fa'ul kalimah di sini yang berupa waw dihilangkan sehingga menjadi yada'u, ya. Nah, kata yada'u apabila ingin kita mencarinya di kamus, maka kita mencarinya di wada'ah, ya. Kemudian wad'an masdar, maudhi'an masdar mim yang menambahkan mim, ya. Kemudian wadhi'un isim fa'il, ya. Maudhu'un isim maf'ul, dha', ya, fi'il amr dari wada'a yada'u. Kita bentuk dari fi'il mudhari, yada' yada'u, yada' yada'u, ya. Jadi fi'il amr kita bentuk dari fi'il mudhari dengan cara menghilangkan huruf mudhari, ya. Kemudian huruf terakhir yang terdiri dari huruf sahih itu mabni sukun, ya. Di sini kita tidak menambahkan hamzah wasal karena fa'ul kalimah di sini berharakat, ya, sehingga kita tidak membutuhkan hamzah wasal untuk mengucapkan. Sehingga dha' adalah fi'il amr dari wada'a. Misalnya dha' al-kitab, al-kitab fawqa al-maktab. Misalnya dha' al-kitaba, dha' al-kitaba fawqa al-maktabi, ya. Letakkanlah kitab di atas meja, ya. La tada' fil nahi, kita menambahkan lamun nahi, ya, pada fi'il amr, ya. La tada' artinya jangan letakkan.
Maudhi'un isim makan dan isim zaman. Midha'un asalnya miudha'un. Asalnya adalah miudha'un. Ya, sewazan dengan mif'alun. Ya. Di sini waw diubah menjadi ya karena terletak kedua setelah kasrah, sehingga wawnya diubah menjadi ya. Sehingga menjadi midha'un, isim alat dari wada'a. Kemudian wada'a artinya meletakkan. Bisa juga berarti menemukan. Menemukan dalam artian seperti penemuan ya, menemukan. Ya. Kemudian selanjutnya yafa'ah. Yafa'ah itu berarti mendekati balik. Ya, yafa'a artinya mendekati balik. Ini adalah contoh misal ya'i. Dikatakan misal karena terdapat huruf illat pada fa'ul kalimah. Ya. Kemudian dan huruf illat tersebut adalah ya. Makanya dinamakan misal ya'i. Yafa'ah. Ya. Fi'il mudhari'nya yafa'u sewazan dengan yaf'alu. Kemudian yafa'an, ya. Yafa'a yafa'u, yaf'an ya, fa'lan. Ya. Kemudian maifa'an masdar mim. Kemudian yafi'un isim fa'il, maifu'un isim maf'ul, ifa if'al ya fi'il amr, la taifa fi'il nahi, maifa'un maifa'un isim makan isim zaman, mifa'un mif'alun. Ya. Mifa'un mif'alun. Selanjutnya kita pindah ke na'a. Na'a ini adalah contoh mahmus ain ya. Kemudian naqis ya. Mahmus ain artinya ainul kalimahnya adalah hamzah, dan naqis ya artinya lamul kalimahnya adalah ya. Sehingga kata na'a apabila ingin kita cari di kamus maka kita mencarinya di na'ayah ya. Na'ayah. Na'a itu berarti menjauh ya. Fi'il mudhari'nya yan'a ya. Kemudian na'yan ya masdar, man'an perubahan man'an itu sama dengan maghzan. Ya, dapat kita lihat pada pembahasan awal di bab pertama. Kemudian na'in asalnya na'iyun ya. Na'iyun. Ya. Di sini terjadi ya i'lal ya, proses i'lal di mana harakat dhammah pada ya itu berat ya, sehingga dihilangkan. Kemudian huruf ya, huruf illat yang berharakat sukun ya, itu dihilangkan ya karena dia huruf illat, kemudian sukun pula sehingga ia dihilangkan atau mahzuf, lalu kemudian digantikan dengan tanwin sehingga menjadi na'in ya, bentuk isim fa'il dari na'a. Kemudian man'iyun ini juga perubahannya sama seperti perubahan maghziyun ya dan manhiyun. Man'iyun asalnya man'uyun ya. Man'iyun asalnya man'uyun ya. Di sini ya terdapat waw dan ya yang berdekatan. Yang pertama di antara keduanya itu berharakat sukun, yaitu waw. Sehingga waw tersebut diubah menjadi ya. Waw tersebut diubah menjadi ya.
Setelah waw diubah menjadi ya, dua ya yang berdekatan itu digabung menjadi satu dengan cara menghilangkan salah satunya dan digantikan dengan tasydid. Kemudian huruf ya menghendaki sebelumnya berharakat kasrah, ya, menghendaki sebelumnya berharakat kasrah, sehingga menjadilah man'iyun isim maf'ul dari na'a yan'a. Kemudian in'a fil amr, ya, dari na'a yan'a. Ya, kita bentuk dari fi'il mudhari yan'a. Ya. Pertama kita menghilangkan huruf mudhari. Kemudian huruf terakhir berupa huruf illat, maka fi'il amr tersebut mabniun ala hazfi harfil illah. Harakat huruf illat terakhir itu dihilangkan. Kemudian dengan demikian huruf pertama, ya, di sini tersisa berharakat sukun. Sehingga ya, dalam pengucapan bahasa Arab tidak ada kata yang dimulai dengan huruf sukun. Dengan demikian kita menambahkannya hamzah wasal berharakat fathah, karena ainul kalimah atau ain fi'il yaitu hamzah di sini berharakat fathah. Karena ainnya berharakat fathah, maka hamzah wasal di sini berharakat kasrah, sehingga menjadi in'a fil amr dari na'a yan'a. Kemudian la tan'a, ya, fi'il nahi dari na'a yan'a, ya, na'a yan'a. Ya, tan'a dari tan'a, ya, tan'a artinya engkau menjauh, ya. Nah, setelah kita menambahkan lamun nahyi, larangan, maka fi'il mudhari tan'a itu majzum, dijazam, dan tanda jazamnya adalah dengan dihilangkannya huruf illat pada urutan terakhir, sehingga menjadi la tan'ah, ya. Kemudian man'an isim makan, isim zaman. Min aun itu sewazan dengan mif'alun, ya. Min aun mif'alun. Kemudian nasya'a yansya'u nasy'atan, ya. Nasya'a artinya tumbuh, yansya'u juga sama, tumbuh. Nasy'atan pertumbuhan, ya. Ini contoh mahmuz lam. Ya, mahmuz lam artinya lamul kalimahnya berupa hamzah. Mansya'an masdar mim, nasyi'un isim fa'il, mansyu'un isim maf'ul, insya' fil amr, la tansya' isim fi'il nahi, mansya'un isim makan, isim zaman, min sya'un isim alat, mif'alun, ya, min sya'un mif'alun. Kemudian ra'a yara melihat, ya, fi'il mudhari'nya adalah yara. Kemudian ru'yatan masdar, mar'an masdar mim, perubahannya sama dengan maghzan. Ra'in sama perubahannya dengan na'in, ya, di mana huruf illat terakhir dihilangkan dan digantikan dengan tanwin, ya. Ya, jadi ra'in asalnya ra'iyun. Ra'iyun, ya. Harakat terakhir, ya, harakat dhammah berat pada ya sehingga dihilangkan. Kemudian huruf illat yang berharakat sukun juga dihazaf, dihilangkan dan digantikan dengan tanwin sehingga menjadi ra'in, ya. Isim fa'il dari ra'a. Kemudian mar'iyun itu perubahannya sama dengan maghziyun, ya, dan man'iyun yang barusan tadi kita bahas. Kemudian fil amrnya adalah ra. Fil amrnya adalah ra, kita bentuk dari fi'il mudhari yara, ya, yara. Kita pertama kali menghilangkan huruf mudhari. Kemudian fi'il mudhari, fi'il amr itu mabni
jika huruf terakhirnya adalah huruf illat, maka huruf illat tersebut dihazaf atau mahzuf karena hukum dari fi'il amr itu mabni. Ya, di sini mabniun ala hazfi harfi illah sehingga menjadi ra. Ya, sebagian ulama sharaf menambahkan di sini namanya ha usaktah. Ya. Ha untuk memudahkan kita untuk berhenti sehingga menjadi rah. Ya, rah. Kita dapat berhenti pada ha yang berharakat sukun di akhir. Ya. Ha tersebut namanya ha usaktah. Ya. Kemudian la tara artinya jangan melihat. Fi'il nahi mar'an, mar'an isim makan dan isim zaman perubahannya sama seperti maghzan, maghzan pada bab pertama. Kemudian mir'atun, ya, wazannya adalah mif'alatun. Mir'atun, mif'alatun. Asalnya adalah mir'ayatun. Mir'ayatun menjadi mir'atun. Ya, di sini ya harakat fathah dipindahkan ke huruf ra sebelumnya. Maaf ya. Di sini benar ya, sudah benar. Ya, maaf. Jadi mir'ayatun menjadi mir'atun. Mengapa? Mengapa bisa menjadi mir'atun? Di sini huruf ya berharakat dan sebelumnya berharakat fathah, yaitu hamzah berharakat fathah, sehingga ya-nya di sini diubah menjadi alif. Ya-nya diubah menjadi alif sehingga menjadi mir'atun. Kemudian secara penulisan diubah, yaitu hamzahnya diberi tanda mat ya sehingga menjadi mir'atun, isim alat dari ra'a yara, yaitu melihat. Alat untuk melihat. Mir'atun alat untuk melihat. Nah, untuk bab yang keempat, kelima dan keenam ini sebenarnya bisa kita langsung hafalkan ya, karena kita sudah mengenal fi'il madhi, fi'il mudhari, masdar, masdar mim, isim fa'il, isim maf'ul, isim makan, ya, isim zaman, ya, fi'il amr, fi'il nahi. Kita sudah hafal semua definisinya. Jadi kita tinggal hanya kita dapat menghafal itu wazan yang keempat ini, ya, yaitu fa'ila yaf'alu. Ya, secara mandiri kita bisa hafalkan. Kemudian juga mencari maknanya di kamus. Ya, karena kalau kita ingin kaji kesemuanya secara terperinci, maka kitab kita tidak akan khatam ya selama setahun tahun ajaran ini. Ya, jadi untuk bab 4, bab 5 dan bab 6, ya, ini bab 4 fa'ila yaf'alu alima ya'lamu, kita dapat pelajarinya secara mandiri. Itu alima ya'lamu sahih, fi'il sahih, artinya mengetahui. Adda ya'addu fi'il mudha'af, ya, artinya menggigit. Wajila yaujalu, artinya bergetar, ya. Ya bisa yaibasu, artinya basah, ya. Khafa yakhafu, artinya takut, ya. Kemudian haba yahabu juga sama takut, ya. Radya yarda, artinya ridha, menerima. Khasyiya yakhsha, artinya takut, ya. Kemudian wajiya yauja, itu artinya berjalan tanpa alas kaki. Ya, kemudian qawiya yaqwa, kuat. Rawiya yarwa, minum sampai puas. Ya. Asima ya'samu, berbuat dosa. Ya, ba'isa yab'asu, itu berarti celaka, ya. Kemudian bari'a yabra'u, tidak bersalah. Ya, ini adalah bab yang keempat. Wazan fa'ila yaf'alu. Kemudian wazan yang kelima adalah fa'ula yaf'ulu. Ya, pada umumnya bab fa'ula yaf'ulu ini adalah fi'il lazim,
Ya. Fi'il lazim artinya fi'il yang tidak membutuhkan maf'ul bihi. Ya. Misalnya hasuna yahsunu artinya baik. Dakhuma yadkhumu artinya besar. Ya. Januba yajnubu artinya besar, jauh. Ya. Kemudian ya syaju'a yashju'u artinya berani. Ya, kemudian jabuna yajbunu artinya takut. Kemudian wajuha yaujuhu artinya agung, bisa juga berarti terkemuka. Yamuna yaimunu artinya bahagia, bisa juga berarti beruntung. Kemudian tala yatulu artinya panjang. Kemudian sarwa yasru artinya mulia. Aduba ya'dubu artinya beradab. Kemudian selanjutnya lauma yal'umu artinya rendah, hina, bisa juga berarti jelek. Kemudian batu'a yabtu'u artinya lambat, ya. Kemudian wakura yaukuru artinya agung. Kemudian najusa yanjusu artinya kotor, ya. Kita bisa hafal ini bab yang kelima, ya, wazan faula yaf'ulu. Nah, di sini yang perlu menjadi catatan pada bab faula yaf'ulu ini tidak ada isim fa'ilnya. Yang ada di sini adalah namanya sifatul musyabbahah, kata sifat, ya, yang serupa dengan isim fa'il. Artinya apa? Kata sifat ini adalah kata sifat yang melekat pada orang yang mengerjakan fi'il. Misalnya hasanun itu adalah orang yang memiliki sifat baik. Dokhmun, benda atau orang yang memiliki sifat besar. Junubun, orang atau benda yang memiliki sifat jauh. Syuja'un, orang atau apapun yang memiliki sifat berani, ya. Jabanun, ya, orang yang memiliki sifat penakut, ya. Wajihun, itu orang yang agung, terkemuka, ya. Maimunun, orang yang beruntung, ya, atau berbahagia. Tawilun, orang yang tinggi, ya. Sariyun, ya, orang yang mulia, ya, dan seterusnya. Jadi sifatul musyabbah ini adalah kata sifat yang melekat pada seseorang atau benda. Nah, ini wazannya beragam. Tidak sama kalau isim fa'il itu wazannya cuma satu untuk sulasi mujarrad, ya, yaitu fa'il. Di sini ada hasanun fa'alun, dakhmun fa'lun, junubun fu'ulun, syuja'un fu'alun, jabanun fa'alun, wajihun fa'ilun, maimunun, ya, maf'ulun, ya. Kemudian tawilun fa'ilun, sariyun fa'ilun, adibun fa'ilun, ya, dan seterusnya, ya. Kemudian bab yang keenam adalah bab fa'ila yaf'ilu. Misalnya hasiba yahsibu yang berarti menghitung, bisa juga berarti menyangka, ya, atau mengira. Kemudian wamika yamiku itu adalah berarti mencintai, ya. Wamika yamiku asalnya yaumiku, wawunya hilang, mahzuf karena berada di antara fathah dan kasrah. Sama seperti wa'ada ya'idu, ya. Sama seperti wa'ada ya'idu. Pada yau'idu wawunya hilang. Di sini juga yamiku wawunya hilang, asalnya yaumiku. Ya, dan insya Allah kita akan lanjutkan pada pertemuan selanjutnya tentang bab rubai mujarrad. Baiklah, sampai bertemu pada pertemuan selanjutnya. Wallahul musta'an wa alaihi tiklan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.